Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Selamat pagi. Semoga di pagi hari ini kita semua selalu sehat walafiat ya. Jika ada teman yang sakit, kita doakan agar teman kita segera diberikan kesembuhan ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Kita masih di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, di subtema 3 pertumbuhan hewan. Hari ini pada pembelajaran yang keempat sampai kelima. Silahkan disiapkan buku Bupena 3A-nya, buku tulis dan pensilnya. Silahkan dibuka di pembelajaran yang keempat sampai kelima ya. Nah, di sini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang isinya adalah, apabila kamu mendengar ayam berkokok, maka mohon kemurahan dari Allah karena pada saat itu ayam tersebut sedang melihat malaikat. Dan apabila kamu mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan. Karena pada saat tersebut keledai sedang melihat setan. Jadi sesuai dengan subtema kita yaitu pertumbuhan hewan, di hadis ini juga diceritakan tentang hewan yaitu ayam dan keledai ya. Baik, kita akan masuk di materinya, yaitu kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Nah, apa itu daur hidup hewan? Daur hidup hewan adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa atau besar ya. Nah, kemudian kita akan belajar langkah-langkah menceritakan daur hidup hewan. Yang pertama, amati daur hidup hewan dengan seksama. Yang kedua, pahami setiap tahapan yang dilalui. Yang ketiga, ceritakan tahapan tersebut secara urut. Yang keempat, gunakan kosakata yang sesuai atau tepat ya. Nah, di sini ada proses daur hidup hewan ya. Yang pertama, kita akan melihat daur hidup kupu-kupu. Nah, di sini yang pertama itu ada telur, kemudian dia berubah menjadi ulat, kemudian berubah menjadi kepompong, dan terakhir menjadi kupu-kupu dewasa ya. Kemudian setelah kupu-kupu kita akan belajar daur hidup katak. Nah, di sini daur hidup katak yaitu dimulai juga dari telur, kemudian berubah menjadi berudu, kemudian berudu 2 kaki yang di belakang, kemudian berudunya ini tumbuh lagi kakinya menjadi 4, yaitu ada tambahan 2 kaki di depan, kemudian berubah menjadi katak muda, kemudian berubah lagi menjadi katak dewasa ya. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan anak-anak ustazah simaklah video daur hidup kupu-kupu dan katak berikut ya. Daur hidup kupu-kupu terdiri dari 4 tingkat: telur, larva, kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Daur hidup ini dimulai dengan telur yang dikeluarkan oleh kupu-kupu betina dewasa. Telur tumbuh menjadi larva atau ulat. Ulat ini sangat aktif dan memakan banyak makanan. Ulat tumbuh besar dan berubah menjadi pupa atau kepompong. Kepompong menggantungkan dirinya pada ranting tanaman dan membentuk cangkang keras di sekeliling tubuhnya. Banyak perubahan terjadi di dalam kepompong. Akhirnya, kupu-kupu dewasa keluar dari dalam kepompong. Daur hidup katak. Teman-teman Smart Point, tahukah kalian daur hidup katak seperti apa ya? Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air.
Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Nah, itu tadi penjelasan daur hidup kupu-kupu dan katak ya. Setelah ini kita akan mempelajari apa itu persatuan di sekolah. Nah, anak-anak ustazah pasti sudah pernah melihat gambar yang ada di layar kalian. Seperti ini, ada teman kita sedang meminta sumbangan kepada teman yang lain, kemudian teman yang lain sedang memasukkan sesuatu ke dalam kardusnya ya. Ini merupakan, coba kita baca teksnya, dengan menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan akan terwujud. Nah, berikut cara yang dapat dilakukan agar kerukunan terwujud. Yang pertama, mengajari teman yang kesulitan dalam belajar. Yang kedua, bekerja sama mengumpulkan uang dan pakaian untuk membantu teman yang terkena musibah. Yang ketiga, memberikan saran kepada teman dan mau menerima saran dari teman. Jadi gambar tersebut itu adalah bekerja sama untuk mengumpulkan bantuan yang akan diberikan kepada teman yang terkena musibah ya. Nah, kemudian setelah kita belajar mengumpulkan bantuan, nah kita di sini juga akan belajar tentang bagaimana cara memberi dan menerima saran yang baik. Nah, yang pertama, saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan berikan saran dengan santun. Yang kedua, saat kita diingatkan saat melakukan kesalahan, ucapkanlah terima kasih dan perbaiki kesalahan tersebut. Yang ketiga, saat berdiskusi, angkat tangan sebelum menyampaikan saran. Seperti gambar di contoh ya, angkat tangan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat adalah jangan memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran. Dan yang terakhir, tidak memaksakan saran kita untuk diterima ya. Nah, dari duduk bersama di satu meja dengan teman-teman, kita juga dapat menyelesaikan soal matematika tersebut. Nah, di sini kita akan membuat soal cerita tentang perkalian. Sudah ada muncul di layar kalian. Ini ada angka yaitu 132 dikali 2 sama dengan 264. Kira-kira betul atau tidak ya jawabannya? Kita akan lihat. Nah, soalnya adalah di kebun Andi terdapat 132 pohon jambu. Setiap pohon jambu berisi 2 buah jambu yang matang sempurna. Berapakah jumlah seluruh jambu yang matang sempurna di kebun Andi? Nah, kita akan hitung. Nah, kita menggunakan cara bersusun untuk menghitung angka tersebut ya. Ini adalah cara bersusun, yaitu di mana kita akan tulis dulu 132, kemudian angka 2-nya ini dikali 2-nya ditaruh di bawahnya 2 ya. Kemudian kita tarik garis dan kasih tanda kali ya. Nah, yang akan kita kerjakan pertama adalah yang paling belakang angkanya. Angka paling belakang yaitu angka 2 ya, perhatikan. Nah, ini dia panahnya sudah keluar. 2 dikali 2 itu hasilnya adalah 4 ya. Kemudian kita maju lagi 1 langkah ke depan. Di situ ada angka 3. Nah, itu panahnya 3 kita kalikan 2, maka hasilnya 6 ya.
Kemudian setelah ketemu hasilnya, kita maju lagi satu langkah ke depan di angka 1. Nah, itu dia panah yang sudah keluar. 1 dikali 2, maka hasilnya tetap 2. Jadi, jambu yang matang dengan sempurna di kebun Andi sebanyak 264 buah jambu ya. Nah, sekarang perhatikan soal cerita perkalian berikut ini. Sebuah toko memiliki 5 peti telur ayam untuk dijual. Setiap peti berisikan 115 telur ayam. Berapa banyak telur ayam yang ada di toko tersebut? Nah, silahkan anak-anak untuk menjawabnya. Selesaikan soal cerita di atas menggunakan cara bersusun seperti di contoh. Kemudian, tulislah jawabanmu di buku tulis dan silahkan dikirim ke wali kelas masing-masing ya. Selamat mengerjakan soal cerita berikut itu. Nah, anak-anak, semangat belajar walaupun kita belajarnya dari rumah ya. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kalian dan mudah kalian pahami ya. Ustazah Eka akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.